Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pranandita. Kali ini pembelajaran yang akan kita bahas yaitu seputar matematika, terutama tentang matriks. Nah, jadi yang saya harapkan setelah kalian menonton video ini, kalian dapat memahami tentang penjumlahan matriks, pengurangan, dan juga perkalian pada matriks. Nah, apa itu metrik? Metrik merupakan suatu susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom. Biasanya dilambangkan dengan huruf kapital dari A sampai Z. Nah, pada contoh gambar ini dicontohkan sebuah metrik A. Jadi metrik itu terdiri dari baris. Baris itu adalah bagian yang mendatar, sedangkan kolom adalah bagian yang menurun. Untuk penomorannya dimulai dari kiri atas, yaitu di sini A11. Maksudnya adalah baris ke-1, kolom ke-1. Sampai tak hingga. Maka diumpamakan di sini baris ke M dan kolom ke N. Nah, misalkan saya contohkan seperti ini. Di sini tertulis A22. Artinya angka yang tertera pada di daerah ini merupakan atau berada pada baris kedua. Angka depannya itu baris kedua, sedangkan kolomnya kolom kedua. Atau contoh lainnya misalkan A36, artinya angka pertama 3 itu menunjukkan baris, sedangkan angka 6 di belakangnya menunjukkan posisi kolomnya. Kita lanjutkan. Untuk pertama kita akan mempelajari yaitu tentang penjumlahan matriks. Pada penjumlahan matriks dan juga tentunya pada pengurangan matriks memiliki syarat, yaitu harus memiliki jumlah ordo yang sama. Misalkan ordo 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Untuk rumusan dasar, di sini saya punya metrik A dan metrik B, di mana di sini adalah matrik 2 kali 3 dan yang B-nya juga sama dengan A, itu matrik 2 kali 3. Nah, bagaimana jika saya ingin menjumlahkan A dengan B? Matrik A ditambah matrik B, untuk penjumlahannya yang dijumlahkan adalah yang memiliki posisi baris dan kolom yang sama. Contohnya di sini A11, jadi pembacaannya bukan A11 tapi A11 dijumlahkan dengan B11. Kemudian A12 dijumlahkan dengan B12. A21 dijumlahkan atau ditambahkan dengan B21. Selanjutnya A22 juga ditambahkan atau dijumlahkan dengan B22. Jadi untuk posisi kolom dan barisnya harus sama.
Selanjutnya untuk A31 artinya kita jumlahkan dengan B31. Sedangkan A32 kita jumlahkan dengan B32. Untuk lebih memahaminya, nanti setelah ini kita akan mencoba satu buah contoh soal untuk penjumlahan. Nah, di sini yang saya katakan tadi A11 ditambahkan dengan B11. Begitu juga A12 dengan B12. Sampai yang terakhir A32 ditambah B32. Sehingga jika ordo 2 kali 3 dijumlahkan, hasil akhirnya juga harus ordonya adalah ordo 2 kali 3. 2 kali 3, 2 di sini dimaksudkan adalah jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, kalau untuk di sini adalah ordo 3 kali 2 yang saya contohkan. Jumlah barisnya ada 3, jumlah kolomnya ada 2. Oke, kita coba ke contoh langsung ke soal yang kita cantumkan angka-angka. Nah, di sini saya punya matriks A ada 1, 4, 2, 5, 3, 6, atau mau dibaca untuk secara kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan B 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jika A ditambah B, saya katakan, ingat, posisi A11 ditambahkan dengan B11, B12 dengan A12. A12 itu 4, B12 itu 6. A21 nilainya 2 dengan 4. 5 dengan 7 sesuai rumusan dasar tadi. 3 dengan 5 dan 6 dengan 8. Sehingga ketika kita jumlahkan, hasilnya menjadi 1 tambah 3 itu 4. 4 tambah 6, 10. 2 tambah 4, 6. 5 tambah 7, 12. 3 tambah 5, 8. Dan 6 tambah 8 adalah 14. Nah, selanjutnya untuk pengurangan pada matriks. Seperti halnya penjumlahan, pada pengurangan matriks juga harus memiliki jumlah ordo yang sama. Nah, di sini tadi pada penjumlahan saya contohkan itu matriks 3 kali 2. Di sini juga kita gunakan matriks dengan ordo yang sama. Nah, untuk sekarang kita coba di sini B dikurang A. Sehingga jika B dikurang A, sesuai urutannya yang kita tuliskan adalah matriks B-nya dulu dikurangi matriks A. Untuk pengurangan ini 3 dikurang 1, 6 dikurang 4, 4 dikurang 2, 7 dikurang 5, 5 dikurang 3, dan 8 dikurang 6. Nah, jadinya seperti ini. Seperti panah yang di sini, dan hasilnya adalah semuanya matriks di sini 2. Nah, materi yang terakhir itu tentang perkalian metrik. Untuk rumus dasarnya pada perkalian metrik, di sini saya punya ordo metrik 2 kali 2. Perkaliannya diikuti dengan penjumlahan. So, jika kalian lihat di sini, saya beri perbedaan warna di sini, AB dan CD.
berwarna hitam CD. Di sini EG saya beri warna putih dan FH-nya saya beri warna hitam. Untuk perkaliannya berikut penjumlahan. Baris pertama dengan kolom pertama pada metrik kedua, sehingga A dikali E ditambah B dikali G. Untuk hasil yang pada baris 1 kolom 2, A dikali F ditambah B dikali H. Untuk kolom ke 1, saya ulangi, pada baris ke-2 kolom ke-1 setelah A kali B, maka sekarang C dan D. C dikali E ditambah D dikali G. Kemudian pada baris kedua kolom kedua, C dikali F dan D dikali H. Itu rumus dasarnya. Untuk contoh di sini saya masih menggunakan matrik A dan B dengan nilai yang berbeda. Di sini untuk contohnya matrik dengan ordo 2 kali 2, sehingga A dikali B menjadi seperti ini. 1 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 sesuai rumus dasarnya. Kemudian 1 dikali 5 ditambah 3 dikali 6. Selanjutnya 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 4. Dan yang terakhir 2 dikali 5 ditambah 4 dikali 6. Sehingga hasilnya matrik yang baru adalah 15, 23, 22, dan 34. Itu untuk perkalian metrik. Nah, saya punya contoh di sini metrik yang dalam bentuk persamaan. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini soalnya tadi yang ditanya nanti nilai masing-masing dari X, Y, dan Z. Langkah pertama, jika bentuk matriknya seperti ini, kita kalikan dulu kolom yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan itu sama dengannya. Maksudnya hasil perkalian dua matrik di sebelah kiri ini hasilnya akan sama dengan matrik yang di sebelah kanan. Kita kalikan dulu matrik yang di sebelah kiri. 2Y kali 3 ditambah 2X dikali 1. Pada baris pertama kolom ke-1. Pada baris pertama kolom kedua, 2Y kali 1 ditambah 2X dikali min 2. Selanjutnya pada baris kedua kolom ke-1, min 3 dikali 3 ditambah 1 dikali 1. Dan yang terakhir pada baris kedua kolom kedua, yaitu min 3 dikali min 1 ditambah dengan 1 dikali min 2. Sehingga hasilnya adalah di bawah. Nah, ini 6Y tambah 2X min 2Y min 4X min 9 tambah 1, dan yang terakhir 3 dikurang 2. Nah, untuk 3 dan 3 dikurangi 2 di sini bisa kita sederhanakan, yaitu hasilnya 1, dan min 9 tambah 1
Itu hasilnya min 8. Nah, pada matriks sebelah kiri dan sebelah kanan, jika kalian lihat pada baris kedua kolom ke-1, nilainya sama-sama minus 8. Ya, artinya kemungkinan besar memang benar bahwa nilai dari metrik di kolom pertama yang sebelah kiri dengan metrik di sebelah kanan itu hasilnya sama. Nah, dari metrik ini bisa kita simpulkan langsung ada 3 persamaan di sini. Jika dilihat dari nilainya di sini, bahwa pada bagian kolom kedua, saya ulangi, dari baris kedua kolom kedua itu diketahui nilai Z-nya adalah 1. Maka Z sama dengan 1. Kita sebut ini persamaan pertama. Selanjutnya 6Y ditambah 2X, ini baris pertama kolom pertama pada matriks sebelah kiri itu sama dengan baris pertama kolom pertama matriks di sebelah kanan. Maka 6Y tambah 2X sama dengan 3X plus 4. Jika kita sederhanakan menjadi 6Y min X sama dengan 4. Dari mana 6Y min X bisa kita pindahkan di sini. Pada sebelah kanan ada 3X, jika pindah ke sisi kiri menjadi minus, sehingga 2X dikurang 3X menjadi minus X. Ini persamaan kedua. Selanjutnya untuk persamaan ketiga, ini bisa kita ambil pada metrik di sebelah kanan dan sebelah kiri, yaitu pada baris ke 1 kolom kedua. Yang di sebelah kiri adalah min 2Y kurang 4X. Untuk yang di sebelah kanan adalah minus 10. Sehingga jika saya sederhanakan dari nilai ini menjadi Y plus 2X sama dengan 5. Kenapa hasilnya jadi plus? Yang awal semuanya adalah minus, artinya sama-sama kita kalikan minus, sehingga semua nilainya menjadi plus. Minus 2Y dikali minus artinya jadi plus 2Y. Minus 4X menjadi plus jika dikalikan dengan minus. Begitu juga dengan minus 10, jika dikalikan minus hasilnya menjadi plus 10. Kemudian kita bagi 2 semua nilainya, sehingga nilai sederhananya adalah Y plus 2X sama dengan 5. Ini kemudian kita sebut sebagai persamaan 3. Nah, tidak berhenti sampai di sini. Pada tahap ini kita baru mengetahui bahwa nilai Z itu sama dengan 1, sedangkan untuk nilai X dan Y belum kita dapatkan. Nah, langkah selanjutnya bisa kita lakukan, bisa itu dengan metode substitusi maupun eliminasi dari persamaan 2 dan 3. Nah, di sini saya gunakan metode eliminasi. Nah, persamaan 2 itu adalah 6Y min X sama dengan 4. Untuk persamaan 3 adalah Y plus 2X sama dengan 5. Nah, saya akan mengeliminasi nilai X di sini, sehingga jika saya ingin mengeliminasi nilai X di sini, penjumlahannya harus 0. Maka persamaan 2 saya kalikan dengan 2, sedangkan persamaan 3 saya cukup kalikan dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 12Y min 2X sama dengan 8. Jadi semuanya nilai di sini masing-masing dikalikan dengan 2. Sedangkan persamaan 3
karena dikalikan dengan 1 nilainya tidak berubah. Kemudian jika kita lihat di sini pada persamaan 2 nilainya minus 2x, pada persamaan 3 itu plus 2x. Kita bisa tambahkan untuk menghilangkan nilai x-nya. Minus 2x ditambah 2x hasilnya adalah 0. Sehingga yang tersisa adalah 12y ditambah y adalah 13 dan 8 ditambah 5 adalah 13. Sehingga jika kita bagi, y adalah 1. Nah, setelah saya dapatkan nilai y, saya manfaatkan di sini metode gabungan sebenarnya untuk di awal eliminasi. Kemudian langkah keduanya saya lakukan substitusi. Saya substitusikan nilai y sama dengan 1 untuk mencari nilai x. Sehingga hasilnya adalah y plus 2x sama dengan 5. Ini adalah persamaan 3. Saya masukkan nilai y minus y sama dengan 1 di sini dari hasil yang sebelumnya. Sehingga 1 ditambah 2x sama dengan 5. Saya pindahkan satunya ke sebelah kanan sehingga nilainya menjadi minus, artinya 2x sama dengan 5 dikurang 1, sehingga hasilnya adalah 2x sama dengan 4. Jika disederhanakan lagi menjadi x sama dengan 2. Nah, untuk membuktikan bahwa perhitungan kita ini sudah benar atau belum, kita dapat melakukan pembuktian terbalik. Di atas kita tahu bahwa ada persamaan, terutama persamaan 2 dan 3. Nah, yang terdapat nilai x dan y. Kita bisa masukkan nilai x dan y yang sudah kita dapatkan dari metode penyelesaian ini ke persamaan 2 ataupun ke persamaan 3. Jika hasilnya sesuai, maka langkah yang kita lakukan ini sudah benar. Baik, sekian untuk materi tentang metrik penjumlahan, pengurangan maupun perkalian kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang saya sampaikan walaupun hanya sedikit ini bermanfaat bagi kalian yang menonton maupun bagi saya juga yang meng-share ataupun ya memberikan materi pada video ini. Saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.